Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat ya? Meskipun jam terakhir, tapi kita masih tetap semangat ya. Oke. Sebelumnya saya absen terlebih dahulu untuk kelas 10 DKV 3. Adam, kenapa? Alfa. Adam, Alfa. Terus siapa lagi? Bintang. Dafarasya ya. Dafarasya Alfa. Terus Bintang, Muhammad Bintang. Alfa juga, ukur volume. Adapun tujuan pembelajaran masih sama seperti pertemuan pertama kemarin, yaitu melalui metode PJBL, bisa disimak ya, melalui metode Project Based Learning, peserta didik dapat memahami konsep materi besaran dan pengukuran secara kritis. Tujuan pembelajaran selanjutnya, melalui kegiatan PJBL, peserta didik dapat membuat alat ukur sederhana secara aktif. Dan bukunya yang digunakan masih seperti yang kemarin, sama materinya masih sama seperti yang kemarin. Sudah di-download belum? Saya nitip ke ketua kelasnya kemarin ya. Iya, Alvito. Ya, sudah di-share ya di grup ya kemarin ya. Masih sama. Oke, kalau kemarin tentang apa namanya besaran panjang, sekarang yang ada hubungannya dengan volume. Kira-kira kalian pernah disuruh orang tua atau kalian sendiri inisiatif beli minyak goreng? Terus beli bensin eceran, pernah nggak? Ditanyain nggak berapa liter? Beli parfum eceran, pernah dalam apa itu kalau belinya? Dalam satuan apa itu? Mililiter. Iya. Ini saya ada tayangan video, nanti dari tayangan video ini ya yang intinya disimak terlebih dahulu saja. Oke? Beneran nggak? Hai level 3, bertemu lagi pada kelas berhitung sesi ke-14. Pada sesi ke-14 ini, kita sudah memasuki tema 7, yaitu menyikapi perkembangan teknologi. Di sini kita mempunyai 3 toples warna hijau dengan ukuran yang berbeda. Ada toples A, toples B, dan toples C. Kita juga mempunyai 14 gelas berisi sirup berwarna merah. Nah, ini dia 14 gelas sirup yang berwarna merah. Nah, teman-teman, dari percobaan tadi dapat kita simpulkan sebagai berikut. Toples A dapat terisi penuh jika kita menuangkan 7 gelas sirup berwarna merah. Jadi, volume toples A adalah 7 gelas. Volume toples B adalah 4 gelas, dan volume toples C 3 gelas. Kita nggak tahu ukurannya berapa dalam satuan mililiter atau satuan baku, iya nggak? Kecuali salah satu gelas itu bisa kita ketahui ukurannya, iya nggak sih? Nah, berarti kalau salah satu saja bisa dijadikan acuan atau punya skala, berarti bisa membuat skala yang lainnya. Nah, nanti tugas kalian apa namanya berkelompok, kelompoknya seperti kemarin, terus nanti membuat alat ukur dari, ada yang botol bekas, kemarin saya suruh membawa apa? Botol Sonais ya, terus botol Aqua yang besar, sama botol-botol bekas yang lain, sama cupnya juga kan ya. Nah, oke, silakan dibagi sesuai kelompoknya seperti kemarin. Ya. Kelompok satu mana? Kelompok satu. Kelompok satu ini, saya bagikan LKPD untuk kelompoknya. Kelompok satu, kelompok dua, sini ya, kelompok dua. Kelompok dua sudah ya, LKPD. Kelompok tiga mana? Ini kelompok tiga. Ini kelompok berapa ini kelompok? 6. Kelompok 6. Kelompok 4. Alat-alatnya silakan bisa dikeluarkan, yang kemarin saya suruh bawa. Ya. Dikeluarkan semua alat-alatnya, cup-cup kecilnya. LKPD sudah diterima semua? Ya, silakan dibagi timnya, ada yang menulis di LKPD-nya, terus ada yang
mulai mengerjakan membuat skala atau membuat alat ukurnya. Silakan. Ya, dibagi-bagi tugas. Kenapa? Labelnya nanti paruan aja ini minta. Taruh. Iya, setengahan aja. Ada yang nulis alat dan bahan, terus langkah-langkah kerja. Nah, waktunya kurang lebih sekitar 20 sampai maksimal 25 menit ya. Ya. Ini buat cupnya banyak banget. Apa ukurannya sama antara bandulan dengan bekas ale-ale? 180 mililiter. Oh, ini 180. Oh, air ya. Ya, hati-hati banyak kabel. Ya, ini juga 108. Ale-alenya berapa? Oke, berarti sama ya. Bentuknya juga sama ya. Tapi barangkali ada berbeda, ya mendingan pakai yang sama. Ketika membagi menggunakan ale-ale ya bekas ale-ale semua gitu. Oke. Kelompok 1. Kelompok 1 Iip ya. Iip, Kaila, Mita, Nadia, Rima, Zahra. Ya, oke. Kelompok 2 berarti dari Aisyah. Ya. Aisyah, Wiwi Hoti, Seisa Liani, ya. Nur Iktiana, ya. Nadia Astia, Adi Pramodita. Oke. Gimana Mbak? Kita berapa skala tadi? Berapa? Nah, ini nanti kan kalau misalnya kalian sudah apa namanya jadi alat ukurnya, nanti buat ngukur, nanti yang diukur adalah medianya itu batu besar, batu sedang, batu kecil. Nah, ini nanti pakai alat ukur yang kalian buat di sini. Nanti dituliskan batu besar berapa volume awal, alat ukurnya berapa, nanti volume akhir, nanti setelah batu dimasukkan kan. Nah, terus nanti hasil pengukurannya berarti volume akhir dikurangi volume awal gitu sampai terakhir lah. Pengukuran yang dengan alat ukur baku ini harusnya dengan gelas ukur dari lab kimia, tapi saya nggak bawa, itu dikosongin saja nanti nggak apa-apa. Ya. Nanti yang dari pengukuran menggunakan alat ukur sendiri. Ya. Iya. Ya. Gimana? Oke, sip. Jadi sudah berapa skala tadi? 325 dari situ. Oke. Berarti skala masing-masingnya berapa? 5. 5 mili ya. Bisa menentukan sampai 5 mili. Iya. Dari berapa dulu yang 5 mili? 50 ke 25. Dibagi 5 cup ya. Tingginya sama ya. Oke. Ini cupnya ini sama ini beda. Oh, yang pop es ini terus. Oke, siap. Sip. Oke. Bisa bagus. Sudah. Dapat berapa skala, Mbak? 1.200. Oke. Nanti dari saya tadi ini 600 ya, kali 2 ya, 1.200. Oke. Ini skala-skala terkecilnya berapa? 100, 200, 100 ya. 100 itu 10, dibagi 10 lagi. Oke. Oke. Kelompok 4 berarti dari siapa tadi? Aldila. Aldila sampai Selimonika. Iya, duduknya urut ya. Ya, urut. Skalanya dapat berapa saja? Berapa? 1.200 mili. 1.500. Oh, memang bawaan botolnya ya. 1.500 terus paling kecilnya 20 mililiter. Gimana caranya biar 20 mililiter? Iya. Sampai 20 ya. Oke. Terus LKPD-nya dikerjain lah, sketsanya dibikin ya. Kelompok 5 ya ini ya. 5 apa 6? 6. 5-nya itu. Ini kelompok berapa? 5. Oke, ini 6. Alvito ya. Hikmal, terus Irfan. Ini gambar Alvito. Gambarnya apik gitu. Bapak ini gambar Pak.
Nanti disiapkan. Yang sudah selesai boleh diuji alat ukurnya menggunakan yang alat ada di depan. Saya bawa batu, beberapa batu. Nanti ada ukuran besar, sedang, dan kecil. Silakan bisa dicek menggunakan alat ukur yang kalian bikin tadi. Ya. Berarti satu-satu. Yang besar satu, sedang satu, kecil satu. Di LKPD itu ada tampilan hasil pengamatan terhadap alat ukur yang kalian buat dan pengamatan terhadap alat ukur baku. Alat ukur bakunya dikosongi saja. Hari ini saya nggak bawa alat ukur gelas ukur, ya. Iya biar bisa dimasukin batu gimana nanti? Iya dah. Nah, skalanya terbesar berapa? 940. Wajib ya, ya. Seliter kurang 60. Oh, ini seliternya segini berarti. Oh iya, jas. Berarti skala terkecil cuma 40. 20. Oke. Ya, sip. Ya. LKPD lembar ketiga. Lembar ketiga LKPD itu berarti kalian di situ menuliskan pertama ya gambar atau sketsa benda yang diukur ya. Berarti ada batu semua. Saya lupa nggak bawa itu sih. Apa namanya balok. Berarti benda satu, benda dua, benda tiga itu batu semua, ukuran besar, sedang, kecil. Terus yang diukurnya menggunakan alat ukur buatan kalian sendiri saja. Ya, yang bawahnya itu pengukuran dengan alat ukur baku dikosongi saja. Karena saya nggak bawa kelas ukur yang dari lab. Ya. Cara pengukurannya gimana? Kira-kira ada yang punya cara pengukurannya nggak ide? Kalau ngikuti LKPD, di LKPD kan ada keterangan di situ. Ada volume awal, terus ada volume akhir. Volume akhir dikurangi volume awal itu berarti volume benda yang diukur. Maksudnya, misal ini dari skala berapa dulu? Kalau segini kan atasnya lagi nggak bisa kan? Kalau dituang apa dimasukin batu, otomatis apa yang terjadi dengan gelasnya atau airnya? Naik kan? Naik lah. Ini ada skalanya nggak di atas ini? Nggak ada, sudah mentok kan? Berarti dikurangi lagi dari skala yang sekiranya nanti bisa dibaca lah. Misalnya dari tengah-tengah ini 1080. Nanti ketika dimasukin batu, apa yang terjadi? Airnya naik. Naiknya seberapa mili? Nanti kan ada skalanya, dihitung lah. Nanti volume akhirnya berapa dicatat, volume awalnya berapa dicatat, nanti hasil pengukuran berarti merupakan volume dari benda yang diukur. Ya enggak? Ya. Belum. Mana? LKPD-nya mana? Semua. Berapa benda? 3. Waduh, pakai diwarnai juga ya, hebat ya. Coba saya lihat. Coba enggak dilihat ya, buka. Nah. Loh. Yang diukur apa ini tadi? Batu. Bisa gambar gelas. Waduh. Ya disilang aja nih, silang terus digambar ulang batu. Nah, ini gambar apa ini? Batu. Emang batunya bentuknya gini? Iya, Pak. Coba saya lihat. Wajib ya. 3 dimensi ya gambarnya ya. Wajib. Hebat ya, emang penuh imajinasi nih. Jos. Komikus ya, cocok dari komikus. Bohong banget Bapak, jadi jangan bohong. Hebat. Kreatif ya diwarnain ya. Tadi alat ukur yang lain juga ada yang ini diwarnain tadi. Sambil yang lain menyelesaikan, kelompok 1 dan 2 kan siap ya. Sudah selesai ya. Kelompok 1 bisa mempresentasikan hasil yang diperoleh ya, alat ukurnya bagaimana, terus apa namanya tadi setelah diuji pengukurannya bagaimana yang diperoleh. Kenapa? Di bawah ya nanti ditunjukin, produknya ditunjukin. Kenapa? Iya dah. Ya dikurangi sih dalam satunya kan sama-sama mililiter. Iya kan? Kalau pengurangannya tetap mili. Ya, sambil disimak ya temennya ini dari kelompok 1 mau mempresentasikan hasil. Silakan bisa dibacakan. Kelas TKV 3. Perkenalkan, nama saya Kayla Zafira dari kelas 10 DKV 3.
Perkenalkan, nama saya Yif Marifatunima dari kelas 10 TKV 3. Jadi, gambar desain alat ukur yang dibuat adalah toples. Alat dan bahan yang diperlukan yaitu pulpen, gunting, spidol, kertas tabel. Kedua, bahan-bahan. Botol bekas sling mineral, cup pop ice, toples sosis on ice, dan air. Langkah pertama yaitu membuat skala 50 mili dari bahan cup of ice, lalu menandai pada alat ukur maupun cup sebagai acuan takaran volume menggunakan spidol. Langkah kedua, membuat skala yang lebih kecil dengan cara 50 mili dibagi 2 cup. Untuk langkah yang ketiga, 25 mili dibagi menjadi 5 cup. Dan langkah keempat, dari 5 mili tersebut ditambah terus sampai 325 ml. Adapun skala maksimal gelas ukur yang kami buat adalah 325 mili, sedangkan skala terkecilnya adalah 5 mili. Lalu kami menguji alat ukur yang dibuat untuk mengukur volume batu besar, batu sedang, dan batu kecil. Selanjutnya, kami mencatat hasil pengukuran dengan gelas ukur yang kami buat pada tabel hasil pengukuran. Ini kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil pembuatan alat ukur, termasuk pengujian alat ukurnya. Silakan, ada yang mau menanggapi tidak dari kelompok mana? Nah, kelompok 4 ya, kelompok 3 ya, silakan kelompok 3. Coba ini pertanyaannya. Bagaimana untuk mengukur volume batu bata jika menggunakan gelas ukur? Itu gelas ukur yang kalian buat tadi, akhirnya kan buat mengukur batu ya, supaya batu kali. Kalau misalnya selain batu tadi, pertanyaan dari kelompok 3, kalau yang diukur batu bata, gimana? Jika menggunakan batu bata kan sifatnya meresap. Jadi maka airnya akan berkurang. Meresap airnya, sifatnya meresap gitu. Ini ada pertanyaan tadi dari kelompok 3, bahwasanya kenapa yang diukur sama semua? Tadi kan sudah saya sampaikan ya, karena ada beberapa hal makanya saya pakainya batu. Tapi kok kenapa tadi ada yang mau bawa bata tapi tidak saya lanjutkan? Kenapa? Ini jadi pertanyaan teman-teman kalian di kelompok 3. Sudah dijawab sama Najwa ya tadi jawabannya, karena kalau pakai batu bata merah itu penjelasannya ketika dimasukkan ke dalam air dia akan meresap ya, iya. Airnya meresap ke dalam batu bata merah, sehingga kalau buat pengukuran tidak valid. Ada pertanyaan lain silakan. Kelompok 5 atau 6 yang lain. Kelompok 2 ada pertanyaan nggak? Buat kelompok 1 nggak ada. Oke, cukup ya. Apakah suara saya masuk? Ya, sudah terdengar, tapi tadi sempat mati Pak Eko. Berarti masih besar apa namanya bekas le mineral sama aqua ya, punya ya. Oke. Dilanjut kelompok 2 ya. Kelompok 2 silahkan. Perkenalkan, nama saya Ardi Pramudita Saya Melani dari kelas 10 DKV 3. Perkenalkan, nama saya Sesialiani Hasnatabina dari kelas 10 DKV 3. Perkenalkan, nama saya Aisyah Sulfami Aswa dari 10 DKV 3. Perkenalkan, nama saya Nurutiana dari 10 DKV 3. Perkenalkan, nama saya Wiwatimatul Ajiza dari kelas 10 DKV 3. Kami akan menampilkan produk alat ukur volume sederhana dari botol bekas yang kami dapatkan. Alat dan bahan yang diperlukan: 1 tip X, 2 spidol 2 warna merah dan hitam, 3 kertas label, 3 gunting, 4 ballpoint, 5 penggaris. Bahan-bahan: 1 botol aqua bekas 1500 ml, 1 botol, 2 botol bekas aqua 600 ml, 2 botol, 3 11 cup aqua bekas 220 ml. Langkah membuat
Langkah membuat alat ukur sederhana dari botol bekas. Langkah pertama, membuat skala 600 mili dari bahan aqua botol baru, lalu menandai pada alat ukur maupun cup sebagai acuan takaran volume menggunakan spidol. Langkah 2, membuat skala yang lebih kecil dengan cara membagi 600 mili ke 6 cup secara merata sehingga diperoleh skala 100 mili. Langkah 3, 100 mili tersebut dibagi menjadi skala yang lebih kecil menggunakan 5 cup sehingga diperoleh skala 20 mili. Langkah 4, 20 mili tersebut dibagi ke skala yang lebih kecil lagi ke 2 cup secara merata sehingga diperoleh skala 10 mili. Langkah 5, lalu 10 mili tersebut dituang ke botol aqua bekas 1500 mili secara berulang sampai 120 kali sehingga diperoleh skala akhir 1.200 mili. Lalu kami menguji alat ukur yang dibuat untuk mengukur volume batu besar, batu sedang, dan batu kecil. Selanjutnya kami mencatat hasil pengukuran dengan gelas ukur yang kami buat pada tabel hasil pengukuran. Ada pertanyaan buat kelompok 2? Jadi tanya, kelompok 1 tanya. Nih, kelompok 1 dulu boleh. Silakan pertanyaannya, kelompok 1. Pada alat ukur yang dibuat, skalanya terkecilnya 20 mili. Alat ukurnya 10 mili tadi, Pak. 10 mili. Bagaimana jika mengukur benda yang volumenya lebih kecil atau tidak mempunyai kelipatan skala itu? Ya, itu pertanyaan dari kelompok 1. Nadia. Kalau skala yang diukur tidak ada pada skala kelas ukur kami, biasanya kami hanya memperkirakan saja. Kira-kira ada di tengah-tengah atau di seperempatnya gitu ya? Iya, Pak. Kira-kira itu kelihataannya 10 per 10 mili. Berarti kalau misalnya setengahnya 10 berarti kira-kira 5 mili. Kalau kurang dari itu berarti kira-kira 2 atau 3 mili. Wah, ya jawabannya. Masuk akal ya? Masuk akal. Oke. Yang lain mau menanggapi atau mau tanya lagi silakan. Sudah ada. Cukup. Silakan, Bang. Cukup. Demikian presentasi singkat dari kelompok kami pada pembuatan kelas ukur sederhana. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kasih tos ya. Kembali ke tempat duduk masing-masing yang semula tadi. Itu tadi untuk perwakilan dari 6 kelompok, 3 kelompok yang maju ya untuk presentasi. Tepuk tangan untuk ketiga kelompok itu. Nah, setelah tadi kalian melakukan kerja proyek, membuat alat ukur, ini saya kasih lembar soal untuk mengerjakan evaluasi ya. Ya, ini individu. Termasuk di dalamnya ada penilaian lembar penilaian antar teman dalam kelompok yang tadi kelompoknya kalian bareng-bareng itu. Oke. Silakan diisikan nama terus kelas. Soalnya pilihan ganda saja ya, 15 soal. LKPD yang kelompok saya tarik ya. Ini kelompok 4. Jadi 3 ya, 3 kelompok 3, 4. Kelompok 6 tadi mana? Kelompok 5 ya ini ya, kelompok 5. 10 menit sampai maksimal 15 menit harusnya bisa selesai. Ya. Yang sudah selesai dikumpulkan, terus silakan kembali ke tempat duduk, terus dibuka WA-nya, dikerjakan menggunakan HP yang ada di WA. Itu lembar survei saja. Oke. Ya. Pilihan jawaban bebas, ya sesuai kenyataan atau yang kalian inginkan. Yang sudah sini kumpulkan, terus nanti mengerjakan yang ada di grup WA. Kembali ke tempat duduk, buka HP-nya, kerjakan angketnya. Yang sudah sini Mas, bawa sini aja. Terus langsung mengerjakan yang di HP. Yang di HP gampang lah. Bisa dibuka yang di HP, oke, dibuka. Yang merasa bingung nanti bisa tanya.
Ya, ya biarin. Ini sudah semua ya? Sudah semua ya? Ini sini. Apa yang bisa disimpulkan dari pembelajaran yang kemarin membuat alat ukur sampai dengan sekarang membuat alat ukur lagi? Berarti besaran dan pengukuran itu semuanya ya materinya ya. Berarti pengukuran itu apa? Apa yang dibandingkan? Benda yang diukur dengan benda lain ya yang jadi alat ukurnya. Ya, kalian kan mengerjakan alat ukur ya tadi ya, gelas ukur. Kalau kemarin kan panjang. Panjang dimensinya apa kemarin? Sentimeter satuannya. Dimensinya apa? Panjang juga. Nah, sekarang hari ini kita menentukan volume. Cara menentukan volume bagaimana sih? Rumusnya tadi panjang kali lebar kali tinggi atau sisi kali sisi kali. Nah, sekarang kalau panjang kali lebar kali tinggi berarti ada berapa dimensi yang dipunyai volume ini? 2 apa 3? 2 atau 3? 3 dimensi apa saja dimensinya? Panjang. Lebar dimensinya apa? Panjang juga. Terus tinggi dimensinya panjang. Yang kubus sisi kali sisi kali sisi. Sisi dimensinya apa? Panjang, sama kayak diameter juga panjang ya. Iya, jari-jari juga panjang dimensinya, jarak juga panjang. Berarti berapa dimensi volume? 3 dimensi. Oke. Itu berarti ada yang mau ditanyakan tidak sampai sini? Oke, kalau memang sudah tidak ada yang ditanyakan lainnya, berarti kita akhiri sampai sekian ya. Ya. Silakan dipimpin salah satu untuk berdoa. Ketua kelasnya mimpin. Pelajaran hari ini saya cukupkan sekian. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas kerjasama dari kalian ya, karena hari ini memang eksklusif berbeda dari hari yang lain. Kebetulan saya juga didampingi dengan dosen-dosen dari Universitas Sanata Dharma dan teman-teman rekan mahasiswa saya. Gitu. Terima kasih atas kerjasama dari kalian semua. Mohon maaf apabila ada kalimat atau perbuatan yang tidak mengenakan. Ya, saya akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.